inilah detik-detik Bu Titin dan keluarga Sudirman ke lapas Banjai untuk mengunjungi Sudirman tersebut. Ibu Titin Prialianti yang kini menjadi kuasa hukum dari Sudirman kemarin ini menjelaskan kondisi terbaru dari Sudirman tuh, satu dari 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Kemarin Bu Titin dan keluarga Sudirman akhirnya bisa bertemu dengan Sudirman tersebut di lapas Banjai Bandung. Yang di Polda setelah ya seperti namanya, cuma saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah tadi ketemu sama keluarganya, ya saya tanya di sini nggak semua di sini. Cuman dia tadi belum yang dia imam sholat, tapi dia minta Al-Quran karena di sini nggak ada. Kami nggak senang bapak. Jadi intinya mah Sudirman menyatakan saya tidak pernah melakukan yang 2016 itu tidak meyakini. Hanya kalau di dalam tekanan yang luar biasa, kalau misalnya sekarang ya, saya sih masih komunikasikan lagi mana pun yang mengatakan Sudirman dan yang mengatakan keluarganya memperhatikan yang saya memang langsung berkuasa kondisi Sudirman yang ada. Jadi kemarin Sudirman kasih informasi keluarganya masih terus dia tanya begitu. Dia tanya ada kondisi kita sama benar. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa langsung yang insya Allah nah, kita lihat ke dalam yang penting berakhir kita itu Sudirman bisa pindah dulu ke lapas Cirebon karena gini saya masih bisa nganter tapi kemampuan saya tetap tidak luar biasa. Kalau misalnya mereka nengok 9 sekali aja kadang-kadang saya harus nganter keluarganya. Jadi kita sementara pindah ke lapas Cirebon dulu, jadi kalau pertama diantar oleh saya itu keluarganya bisa nengokin pakai motor cukup isi bensin 20.000 kan selesai. Kalau di sini kan berat bebannya, jadi permasalahan yang utama itu mudah-mudahan Sudirman bisa pindah ke lapas Cirebon karena sebenarnya tidak ada kekhawatiran apapun. Sudirman pindah ke lapas Cirebon, mereka juga sudah paham semua juga yang 7 terpidana yang 6 kita juga sudah paham kondisinya seperti apa. Jadi jangan takut ya apa itu, mereka juga paham Sudirman paling menderita gitu loh. Setelah kayak gitu karena mereka Sudirman paling menderita kok, kata siapa hidup enak menderita Sudirman. Jadi mohon ini menjadi dukungan buat semua pihak agar Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Cirebon. Tadi sempat ngomong kalau hanya katanya kan susah juga ya mas, kalau misalnya dari itu juga kan kita masalah sudah kita coba buktikan, tapi apa yang kita dapatkan tuh anak tetap divonis. Kalau misalnya sekarang kan rasanya macam ada bukti yang mana ada sih, misalnya ada bukti video orang kekerasin, kok bukti misalnya itu video zaman dulu aja nggak ada gitu loh. Jadi misalnya karena apa buktinya mana yang nggak bisa dong ngomong seperti itu. Dari dulu juga mereka mengalami luar biasa gitu, tapi kan tetap aja vonisnya dia tersedia. Ya kita sih hanya mengajukan permohonan ya, eksekusinya kan kita nggak tahu. Karena sedih banyak ini memang tadi pengennya ke Cirebon, dia Pak ini sama mamanya bisa dimobil. Dia juga kan paham perjalanan ke sini. Ya, yang jadi masalah Sudirman itu tidak pengacara kasih bapak atau hari setelah saya ditangkap. Nah, proses seperti apa? Saya pertama kami bisa jelas pada saat 23 Mei 2024 ada orang Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar yang memaksa keluarga dan itu sampai bahasa Indonesia. Kalau misalnya konstruksi yang tidak sama, kalau saya kan dari 2016 belajar terpaksa ini melibatkan Sudirman yang semua juga udah paham kemampuan intelektualnya seperti apa gitu. Tapi kalau konstruksinya yang sekarang pengacara yang Polda meyakini peristiwa itu ada kan agak susah juga kita menyamakan konstruksi. Karena saya sudah juga keluarganya juga dilakukan secara kuasa Sudirman itu bukan kuasa dari saya. Jadi saya hanya mewakili kuasa dari keluarga besar yang lain. Jadi bukan kuasa Sudirman, itu sih persoalannya. ada dengan Sudirman akan kembali. Ya itu kan ke orang cerita sekali aja. Kalau mau cerita
ikhlas dan menyadari peristiwa itu. Masalah gini, mungkin pemirsa nggak melihat berkas yang saya miliki, jadi punya keyakinan seperti yang disampaikan Polda. Tapi kalau pemirsa sudah punya berkas yang dari ini, saya kasih berkasnya, kita ngobrol bareng. Mudah-mudahan bisa sejauh. Memang mau saya pakai Daripada urusan tanya jawab kan. Titin pun kala itu tak bisa menahan air matanya tuh geng saat menjenguk Sudirman tersebut. Kenapa? Karena kondisi Sudirman saat itu sangat memprihatinkan. Badannya semakin kurus kering dan ia juga sedang mengalami sariawan. Bukan kali itu saja Sudirman mengalami sariawan. Setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman pun selalu tuh dalam keadaan sariawan seperti itu. Kondisi Sudirman juga dalam keadaan kurang baik saat itu, sebab Sudirman mengaku tak bisa duduk terlalu lama. Bu Titin dan keluarga Sudirman pun akhirnya berharap tuh bahwa Sudirman bisa secepatnya dipindahkan ke lapas Cirebon, mengingat jauhnya lokasi dari Cirebon ke kota Bandung, dan pastinya butuh dana yang memadai itu jika ingin mengunjungi Sudirman tersebut.